garam gunung adalah garam yang sangat bermanfaat karena menurut sebuah riset dari Profesor Horisman dari Malaysia, garam gunung itu sangat baik. Namun kesalahan kita selama ini adalah memakai garam dengan cara bertemu dengan panas. Ternyata menurut riset dari beliau, garam itu memberi manfaat sangat luar biasa, namun ketika dia bertemu dengan es. Karena jadi caranya gimana? Sifatnya seperti apa? Caranya adalah dengan mencampurkan 7 cubit garam bukit ke dalam 1 gelas air yang dicampurkan dengan es batu, maka itu akan memberikan manfaat sangat luar biasa karena garam itu kaya akan oksigen dan jin itu sangat tidak suka dengan oksigen. Karena itu bagi para penderita dari pasien yang diruqyah sangat penting untuk diberikan air garam. Garam itu memiliki sifat dia merekam suara sangat kuat sekali. Jadi ketika air ditambahkan dengan garam, maka dia kalau didekatkan dengan getaran dengan suara 550 nm, maka suara yang kita ucapkan pada air garam itu akan terekam ulang seperti kita merekam sebuah kaset. Inilah juga yang dipakai untuk para tukang sihir ketika mereka menyihir. Biasanya mereka memakai medianya adalah garam. Karena sifat garam yang merekam suara. Ketika garam diberikan mantra jahat, maka garam ini akan mengeluarkan suara mantra itu dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, hal inilah yang bisa juga kita pakai agar supaya mantra atau doa yang kita ucapkan adalah doa kebaikan itu bisa berulang terus. Maka dari itu garam sangat baik bila kita pakai untuk meruqyah. Ya, maksudnya itu garam tidak boleh disambut sama panas? Itu maksudnya seperti apa itu? Garam ketika dia bertemu panas, maka dia akan berubah senyawanya dan itu akan merusak sistem di tubuh kita. Namun ketika garam itu ketemu dengan es dan sejuk, maka dia akan justru sangat memberi manfaat sangat luar biasa di tubuh kita. Aplikasi penggunaannya seperti apa kalau tidak boleh bertemu dengan panas itu? Aplikasi misalnya dikasih apa atau misalnya bukan apa garam ketemu panas nggak boleh. Contohnya seperti apa itu? Pertama, ketika kita masak, jangan pernah sekali-kali kita memasak menaburkan garam dalam keadaan masakan kita panas. Jadi pastikan masakan kita sudah dingin, baru kemudian campurkan garam. Atau bisa juga kita makan garam di atas meja. Jadi jangan pernah memasukkan garam dengan panas dalam bentuk apapun. Kita juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi garam dalam cuaca yang panas. Testimoni diri saya pada saat itu saya sangat kelelahan. Saya merasa sangat lelah sementara saya harus melaksanakan tugas, dan yang saya lakukan adalah saya ambil 7 cubit garam, saya campurkan garam bukit, saya campurkan dengan es. Subhanallah, dengan izin Allah, air garam itu mengembalikan stamina saya mengalahkan isotonik. Dan yang luar biasa, dia tidak memberi efek negatif tapi memberi efek positif. Testimoni lagi di pasien adalah dia datang dalam keadaan tekanan 180/120. Darah tinggi ya? Iya. Dan ini darah tingginya faktornya karena dia tidur larut malam selama 1 minggu. Dan dia sudah mencoba berobat ke dokter selama 1 minggu tidak bisa turun. Alhamdulillah dengan izin Allah saya berikan 7 cubit garam, saya campurkan dengan es batu, saya tenangkan orangnya. Pada saat itu saya pastikan bahwa cuaca juga dingin, jadi di bawah jam 9 pagi. Terus kemudian pasien tadi saya tenangkan sekitar setengah jam. Saya sarankan dia untuk cek lagi tekanannya. Subhanallah, dengan izin Allah tekanannya posisi 120/90. Ya, dulu anggapan orang bahwa garam itu membuat darah tinggi, ternyata bahkan bisa menurunkan darah tinggi. Jadi apa bedanya sebenarnya garam bukit ya sama garam laut itu apa bedanya sebenarnya? Perbedaannya adalah kalau garam bukit itu adalah murni ditambang hasil dari alam dan dia posisinya adalah dari bukit. Sementara garam laut itu adalah hasil tambang dari air laut yang saat ini posisi air laut sudah sangat tercemar. Di sana penuh dengan sampah, di sana penuh bangkai dan sebenarnya tidak layak untuk kita konsumsi. Garam yang kita terima saat ini yang warnanya putih jernih itu bukan garam yang asli dari laut, tetapi adalah garam yang sudah diberikan klorin.
di mana klorin pemutih ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Iya, iya. Oh, jadi apa? Tadi satu lagi, kenapa jin takut dengan garam? Karena memang garam kaya mengandung oksigen. Itu bisa dijelaskan lagi nggak itu? Pada dasarnya adalah seseorang yang kena gangguan jin itu sebenarnya orang itu kekurangan oksigen di dalam tubuh. Ketika orang itu stres, ketika seseorang itu selalu berpikiran negatif, maka sesungguhnya produksi oksigen ke otak kita juga akan mengalami penurunan. Terganggu ya? Ya, maka dari itu garam akan bisa membantu, akan jauh lebih baik lagi itu ketika kita mengkonsumsi air garam, terus kemudian di waktu yang sejuk dengan air es atau es batu, terus kita tambahkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah, insya Allah air garam tadi akan terekam terus di dalam tubuh kita, cairan tubuh kita yang mengandung garam tadi itu akan seperti ngaji terus di dalam badan kita, dan itu insya Allah akan jauh lebih baik. Iya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi semua masyarakat Muslim. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.